Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah beribadah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita hari-hari ini. Dan saya tahu bahwa situasi semakin sulit, dan karena apa? Ada banyak saya berbicara kepada orang-orang yang menjadi pelaku pasar, yang ada di marketplace, betapa sulitnya keadaan sekarang ini. Tapi apapun itu, bahwa Tuhan selalu akan menjamin orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat sekalipun di tengah badai. Dan kita akan dan saya ingin juga menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Barat, dari Nyanga sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat lah, dan lain sebagainya. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena firman Allah sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Allah sudah berkata firman-Nya melalui firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan hati mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Dan walaupun kita belum baca kalimatnya, tapi saya mau katakan, tetap tenang walau dalam keadaan, atau walau sedang dalam keadaan berbeban berat. Tetap tenang walau sedang dalam keadaan berbeban berat. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, dan kekuatan doa, kekuatan iman, sehingga membuat kami cakap menikmati segala persoalan-persoalan hidup ini dengan tetap bisa mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, dan tanpa meruntuhkan iman kami, tapi kami sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan dengan sungguh bahwa selalu ada jalan keluar yang dapat Kau berikan bagi hidup kami. Terima kasih. Kami buka hati kami. Berfirmanlah, ya baik itu nasihat, teguran, jalan keluar yang Kau berikan bagi kami melalui firman-Mu, kiranya kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Kita buka Matius 11 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah, ayat 28, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Di tengah-tengah situasi perekonomian yang begitu sulit, dan beberapa negara hebat sedang menghadapi resesi, Jepang, Inggris, di mana kita tahu bagaimana ekonomi mereka saat-saat ini, dan Finlandia ada 4, saya satu lagi kurang ingat, yang berdampak juga kepada bangsa kita.
Apapun yang terjadi di luar sana, kiranya kita menikmatinya dengan sukacita. Nah, tema kita seperti saya katakan tadi, bisa tenang walaupun sedang berbeban berat. Nah, ketika kita sedang berbeban berat, ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Ada kadang-kala membuat kita stres. Ada kadang-kala kita mencari solusi, walaupun itu kadang-kala tidak sesuai dengan firman Allah. Salah satu contoh yang hari-hari ini sedang merajalela di pulau kita, ataupun di Indonesia, ataupun mungkin di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Persoalan apa itu? Judi online. Bagaimana masifnya kalau Anda jalan dari lingkar selatan sana, ada beberapa tempat yang sudah bahayanya judi online. Orang ingin melakukan sesuatu untuk menikmati apa yang mereka harapkan dengan jalan-jalan pintas. Mungkin dia berpikir dengan ini ekonomi saya bisa diangkat. Ingat, setan tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik. Setan hanya bisa menggoda engkau, menghancurkan hidupmu. Itu sebabnya pesan Tuhan kepada si kecil ini, si Yeremia, dalam pasal 1 ayat yang ke-10 di sana dikatakan dengan jelas bahwa ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan menghancurkan, untuk membangun dan menanam. Jadi kita diberikan power oleh Tuhan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Saya sudah seringkali berkata bahwa pekerjaan si jahat itu membuat kita melawan Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum sampai ke situ saya mau kata, dan kalau kita mau bisa tenang di tengah-tengah keadaan badai, atau bisa tenang sesuai dengan tema kita, bisa tenang walaupun sedang berbeban berat, dengan tidak melakukan jalan-jalan pintas, dengan jalan-jalan yang tidak dirahmati oleh Tuhan, yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saya tahu bahwa situasinya memang sulit. Ketika saya berbicara di sana kepada orang, banyak kali persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dia bukan hanya bercerita soal dirinya, tapi bercerita soal generasinya juga, dalam keadaan yang sangat sulit. Dan jalan-jalan pintas adalah solusi yang ditawarkan oleh dunia dan setan. Dan itu sebabnya Tuhan mau katakan kepadamu hari ini, datang kepada firman, datang kepada Yesus yang adalah firman, sang firman yang hidup. Firman kalau sudah berkuasa atas hidup kita, makanya firman Allah katakan kalau firman itu tinggal dalam hati kita, kalau tinggal, dia akan membuat apa saja yang kita lakukan berhasil. Kata firman Allah. Baca itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Jadi keberhasilan kita ditentukan oleh kepercayaan, keyakinan kita kepada firman. Kalau Anda mau tenang di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah keadaanmu yang tidak menyenangkan, saya mau katakan kepadamu, datang kepada Yesus. Dan Yesus sudah berkata, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab apa? Tuhan akan meringankan bebanmu. Serahkan pada Dia, jangan kau bawa sendiri. Itu sebabnya Dia mengundang engkau. Tapi hakmu untuk datang kepada Dia, hakmu untuk memenuhi undangan itu, hakmu untuk mau datang kepada Dia atau tidak. Allah tidak pernah memaksa, Yesus tidak pernah memaksa. Tapi kalau engkau datang kepadanya,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hatimu, akan tinggal dalam hidupmu, akan tinggal untuk memberikan engkau kekuatan dalam menghadapi masa-masa. Bukan hanya itu saja, Dia akan memberikan pertolongan kepadamu supaya hatimu tetap tenang di dalam Dia. Engkau tetap bisa bekerja walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan ini. PBB katakan 5 negara yang akan mengalami resesi. Walaupun kita mungkin belum berdampak serius sekali, tapi sudah mulai rasakan. Sudah mulai ada orang-orang yang mulai khawatir, takut, cemas. Apa yang akan terjadi di ekonomi bangsa kami. Apalagi masa transisi sekarang ini. Keputusan-keputusan mungkin akan sulit diambil yang mengakibatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena tinggal beberapa bulan lagi, ya seharusnya tetap diberikan hal yang begitu luar biasa supaya tetap bisa menangani ekonomi di bangsa ini. Saya katakan beberapa hari ke depan, dan mungkin sudah masuk dalam tema, saya kurang tahu karena saya pagi ini juga belum melihat khotbah di pagi ini. Yang mau saya katakan adalah bagaimana kita ini harus berdoa kepada Tuhan bagi diri kita, bagi keluarga kita yang paling dekat, keluarga inti, keluarga besar, dan bagi teman-teman sejawat, teman-teman sekerja, supaya kita fokus kepada target yang sesungguhnya, dan juga dan fokus kepada apa yang kita doakan kepada Tuhan, sehingga orang-orang yang ada kelompok-kelompok, beberapa kelompok itu, ya, tapi belum baru sampai kelima yang saya bawa. Jadi ini hari yang keberapa tuh? Khotbah doa itu. Tadi pagi apa? Ya. Apa? Tujuan doa. Nah, itu. Jadi sudah masuk di tujuan doa. Yang mau saya bilang adalah kadang-kala ketika kita berdoa, kita tidak pada targetnya. Kita hanya berdoa dan ya sudah. Padahal ada orang-orang terdekat kita yang kita abaikan. Anak kita, keluarga kita, opung kita, kakek kita, dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan kita, keluarga-keluarga besar kita, marga, kalau orang Batak, atau keluarga besar dari kakek, nenek, bapak, dan semuanya. Apakah itu masuk dalam target-target doa kita? Ketika kami berdoa kepada Tuhan bersama dengan keluarga, lalu saya sedang berdoa supaya ada keluarga kami itu jenderal gitu ya. Kakak saya bilang, memangnya ada pesannya? Ada pesan dari dia? Enggak ada, saya bilang. Lalu kenapa didoakan? Saya hanya mengatakan bahwa dalam keluarga besar kita belum ada yang jenderal. Kalau yang lalu-lalu sudah, tapi yang sekarang ini dari keluarga besar kita itu, kita hanya kecipratan saja gitu. Oh, kakak saya yang di Samarinda. Dan beberapa bulan yang lalu, akhirnya kami mendapatkan bahwa beliau, dan saya mengucapkan selamat atas dia. Perlu kita doakan keluarga-keluarga besar kita yang ada di marketplace, juga perlu kita doakan supaya apa? Berjalan sesuai dengan kehendak Allah, selaras antara perkataan dan perbuatannya. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan selamat. Tapi kalau bagaimana orang-orang yang datang kepada setan, datang kepada dukun-dukun, bisa dijawab? Bisa. Tapi setan akan menghancurkan hidupmu. Setan akan membuat engkau gelisah. Kenapa saya katakan bisa demikian? Karena saya sudah pernah berhubungan dengan setan. Tidak akan ada damai dalam hidupmu. Jadi jangan pernah mengambil hubungan dengan setan.
paranormal. Walaupun itu katakan baik-baik saja. Ingat, setan itu kerjanya membuat kita melawan, ya, melawan Tuhan, melawan firman, melawan hal-hal yang tidak menyenangkan, melawan hukum dan lain sebagainya. Itu kerjanya setan. Kerjanya iblis itu mendakwa, memfitnah, menipu, membohongi kita. Supaya apa? Ikut dengar, katut sama dia. Dan si penggoda akan menggoda kita. Ambil saja itu nomor berapa itu ya. Ada kecelakaan, ambil itu nomor. Yang parahnya lagi, Pak Pendeta nomor berapa keluar. Kan aneh. Tiba-tiba ada kecelakaan di depan rumah saya. Dilihat nomor apanya. Kena! Saya bilang, kau sekali kena, ada beberapa kali kecelakaan, tapi yang lain nggak kena. Orang kecelakaan nomor berapa? Dengan nomor berapa? Mulai mereka, aduh, saya bilang, kalian ini. Tapi begitulah. Orang bermain judi online, orang-orang muda. Terikat terhadap judi online. Satu kali saya sedang kerja, terus orang ini lagi bersama dengan saya, lagi dia main judi online. Dia maki-maki itu alat. Karena nggak dapat. Kalau dia bertambah, dia senang. Tapi kalau dia kalah, dia maki lagi. Macam-macam. Saya bilang, kalian dibodohi dengan alat itu. Mungkin sekali dua kali kalian kasih menang sama alat itu. Terus kalian kecanduan. Terus habislah uang makan kalian. Habislah keluarga. Karena tidak ada uang, cerailah. Saya ingat peristiwa dan ini tidak akan pernah saya lupakan. Seorang yang terikat candu, waktu itu masih SD ya. SD. Forecast. Jadi forecast itu kan ada 4, ada 3, ada 2. Jadi dia banyak beli. Sampai uang ke dapur pun nggak ada diberi. Nah, istrinya ini juga orang yang ya rupanya Tuhan ingatkan dia, bagi dia ya sudah, kau mau terserah kamu sudah. Setelah itu kan nggak dapat, hari itu dia tidak dapat. Terus togel-togel itu dikumpulkan, dipotong-potong, digunting sama dia, direbus, dikasih bumbu supaya harum baunya. Terus suaminya datang untuk makan. Jadi harum sekali makanan itu kan. Senang dia. Ternyata istriku masih punya uang. Dia bilang, "Ma, mintalah." Ya. Tapi pendek cerita, mau makanlah dia. Terus dia lihat, setelah dia buka, bukan sayur, bukan ikan, bukan nasi, bukan juga lontong, bukan juga pecel, bukan juga Indomie, bakmi, mie sudah enggak. Bukan itu. Ternyata adalah nomor-nomor togel yang digunting itu oleh istrinya dan direbus, dimasak, disuguhkan kepada dia. Itu makan itu sampai kau kenyang. Ada orang-orang bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada yang tidak menguntungkan. Hanya sekedar coba-coba. Kalaupun dapat, katakanlah dapat, itu akan menghancurkan engkau.
Kalau Anda pernah menyaksikan kehidupan orang yang dapat lotre itu, dan pada bagaimana akhir hidupnya, itu Anda bisa lihat di YouTube lah ya. Hidup akan terus menjadi penderitaan bagi dia. Dia punya juga nggak bisa menolong dia. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika kita sedang berbeban berat, apa yang kita lakukan? Kalau saya, ya ini yang pertama saya lakukan adalah datang kepada dia. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, kadang di tengah malam, kadang di pagi hari, di siang hari, di sore hari, kadang saat di motor pun, saya datang kepada dia. Apa saya katakan? Tuhan, janganlah tutup keran-Mu kepada hidup. Kadang ada proses di mana Tuhan menutup keran kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada waktu di mana Tuhan menutup langit menjadi tembaga sampai mendal akhirnya. Nggak sampai sama Tuhan. Bukan Tuhan nggak tahu. Sama seperti itu si Daniel. Baru 21 hari baru dapat jawaban. Artinya yang kedua adalah tingkatkan jam doa Anda. Datang yang pertama kepada firman dan taruh firman itu dalam hati kita supaya kita kuat. Aku cakap menanggung segala penderitaanku karena firman. Dan yang kedua yang perlu Anda tingkatkan adalah jam-jam doa Anda. Mungkin kalau tadinya 1 jam 2 jam, ya tingkatkan menjadi lebih. Supaya apa? Kita melihat kebaikan kemurahan Tuhan. Yang mau saya katakan, walaupun Tuhan belum menjawab, tapi pada saat-saat di mana kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi, justru kita sudah nggak tahu apa-apa. Tapi kalau masih sumbat keran Allah, keran surgawi itu, pintu rahmat masih tertutup. Apakah kita nggak usah Tuhan-Tuhanan? Apakah kita tidak mengingat bahwa Engkau diberi hak untuk membangun dan menanam? Oh ya, tadi satu pekerjaan si jahat itu tadi belum saya apakan. Si penggoda untuk menggoda engkau supaya kau jatuh. Jadi si jahat itu supaya kau berbuat jahat, merampoklah, mencurilah, menipu orang lah. Ya. Jadi ada si iblis, si setan, si iblis, si penggoda, karena itulah Alkitab katakan, perjuanganku bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap dan roh jahat di udara. Kenapa? Dia yang membuat rusak. Dan dia juga menghalangi doa kita sampai kepada Allah. Itu buktinya, Daniel. Yang membuat kita terus putus asa kan? Kecil sekali, makanya saya katakan tadi, firman itu perlu kita ada dalam hati kita. Karena dia yang akan membuat langkah-langkah kita berhasil. Dan kalau coba baca seseorang dalam kisah Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya, ada janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang datang kepada Dia, lalu kemudian orang tersebut meminta kepada Allah. Coba satu ayat lagi, Mazmur 191 ayat 14 dan 15. Mazmur 191 ayat 14 sampai 15.
Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Iya. Jadi ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar kita berdoa yang mau saya katakan. Pertanyaan saya, apakah terjadi apa yang baru kita baca? Apakah kita mengenal dia, mengasihi dia, sehingga perlindungan, pertolongan datang kepada kita? Ketika kita berdoa, Allah menjawab. Jadi keterkaitan antara firman dan doa harus terjalin dengan kuat, dan kehidupan kita dengan dia. Hubungan yang kuat, hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan memampukan kita untuk berharap bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Jangan lakukan jalan-jalan pintas yang dilakukan oleh orang yang putus asa. Karena hidup tidak punya, lalu anaknya juga dibunuh. Saya dengar dari mana itu? Dia membunuh anaknya terlebih dahulu. Apa itu tadi? Mengikat anaknya lalu mendorong dari lantai berapa itu. Lalu mereka loncat bersama-sama suami istri. Enggak kendeng. Solusi bagi mereka? Tidak. Setan menawarkan jalan-jalan pintas, tapi Tuhan menawarkan jalan-jalan yang sukar. Tetapi Tuhan akan tetap menyertai engkau. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, dalam keadaan senang maupun tidak senang, mau dalam keadaan badai, mau dalam keadaan masalah, kesulitan, Dia Tuhan yang menyertai engkau. Tapi masalahnya adalah banyak orang karena kesibukan tidak lagi mengasihi Allah dengan segenap hati. Dia lebih cinta kepada pekerjaannya, lebih cinta kepada apa yang dipercayakan kepadanya daripada kepada Allah, sang pemberi pekerjaan, sang pemberi apapun yang ada padanya. Dia tidak lagi mengenal kemampuan Allah, sebab selama hidupnya dia mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus yang ditanam di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Dia. Ia akan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya dan tidak mengalami daunnya kering, yang akan terus berbuah menghasilkan sesuatu. Kenapa? Dekat dengan Tuhan. Di mana kita bisa dekat dengan Tuhan? Ya dalam doa kita. Di mana kita bisa membangun persekutuan yang membuat kekuatan yang prima, kekuatan yang dasar, yang mengalir dari surga kepada hidup kita. Ya dalam doa. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, be anxious for nothing. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, but in everything by prayer. Tapi dalam segala situasi dengan doa, supplication, dengan permohonan, and with thanksgiving, dengan ucapan syukur. Itu nanti bagian terakhir saya akan ucapan syukur. Jadi kita disuruh untuk berdoa. Jangan khawatir, jangan takut. Memang setan itu membuat kita takut. Ingat,
dalam Yesaya 40 berapa tuh? 41 ayat 10. Jangan takut, aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Adanya persekutuan yang akrab di situ. Aku ini loh Allahmu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Ayat itu berlanjut. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bayangkan kalau tangan Tuhan yang teracung itu menyertai kehidupan kita. Kita sudah tahu perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang terentang, dengan tangan yang memberkati bangsa itu. Sebabnya ada banyak orang dengan di mana-mana di daerah-daerah Kristen dengan tangan Yesus mengangkat tangan untuk memberkati. Jadi kalau Allah ada di pihak kita, apa yang kita akan takuti? Masalahnya adalah, maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan? Dan maukah kita meningkatkan jam-jam doa kita kepada Tuhan? Ingat, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Manusia boleh berdusta, manusia boleh ingkar janji. Saya bisa tidak menepati janji, bisa. Tapi Tuhan itu akan senantiasa setia. Walaupun saya katakan tadi saya tidak bisa menepati janji. Satu kali saya pernah tidak menepati janji sama anak saya. Dan itu membuat saya tidak pernah berjanji sampai hari ini kepada mereka. Kenapa? Ketika berjanji mau pergi karena masih kanak-kanak, sukalah kamu main-main kan gitu. Jadi waktu ada tamu sudah mau jam 10, jam 9 lewat lah, mau setengah jam 10 kan mall itu tutup. Anak-anak saya memaksa untuk sana. Saya bilang, kalau saya ajak kamu hari ini tutup atau buka, masih buka, kamu kalau sudah yang penting saya sudah gak ada. Saya berikan syarat, besok kita mulai awal lebih pagi sampai malam, sampai puas kalian. Akhirnya mereka mengambil malam ini, besok ya. Dan sampai tutup baru kita pulang. Di tengah jalan mau pulang, saya bilang di lampu merah di depan Hotel Aston, udah ya, sudah Bapak bayar janji Bapak. Mulai besok saya tidak akan berani lagi janji sama kalian. Itu yang kecil itu langsung bilang, janji Pak, janji, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Makanya kalau dia janji buku-buku serial para pahlawan itu saya bilang, oke, saya akan cari, tapi nggak janji loh ya, nggak janji. Tapi setiap kali ada waktu saya ke toko buku, media Gramedia, karena di situ itu. Jadi setiap kali ada toko Gramedia yang bisa saya datangi, saya akan datangi. Kalau ada buku itu pasti saya beli. Puluhan buku. Ya itu aja, kisah-kisah yang itu cerpen bergambar itu tentang, jadi mau siapa saja orang-orang hebat di masa lampau, masa sekarang pasti ada. Karena dia suka dulu. Jadi dia itu kalau kita pergi kemana-mana nggak usah kalau dia nggak mau rewel, ya bawa buku. Itu dijamin nggak akan rewel dia. Tapi kalau Anda lupa bawa buku, itu sudah dipastikan rewelnya bukan main. Mau pulang lah, mau ini lah, mau itu lah. Tapi kalau sudah ada buku dia habisi semua cerita itu. Jadi kalau saya cerita di sini, di mimbar ini, salah cerita, habis sudah. Pak, bukan begitu. Gini dulu.
Kita kan mau mempersingkat, tetapi dia maunya detail gitu. Oh Bapak itu, cerita itu harus lengkap. Ya, jadi kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Dan ayat terakhir yang saya katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itu kata firman Allah dalam Mazmur 51 ayat yang ke 50 ayat yang ke-15. Mazmur 90 tadi, kalau kita mengenal, Alkitab katakan mengenal, mengasihi Tuhan, kita berdoa dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan memuliakan kita. Kalau di Mazmur 11 kita memuliakan Tuhan, tetapi di ayat ini karena apa? Kita mengasihi Tuhan, kita mengenal keperkasaannya, kedaulatannya, kemahakuasaannya, kekekalannya, yang membuat kita terus jatuh cinta pada Dia, mengasihi Dia. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita mau mengalami bisa tenang atau bisa tenang, tidak walaupun dalam keadaan sedang berbeban berat, nggak gampang ini. Itu rumah sakit jiwa bertambah-tambah itu. Ada banyak yang stres. Usaha mau dibangun, maunya mau berhasil, tapi balik modal aja tidak, malah bangkrut. Jadi ada di sana dia. Ya, dia ngomong apa saja sampai ada seorang berkata, ini nggak nyambung. Ya bagaimana mau nyambung? Kalau nyambung dia nggak ada di situ. Dokternya bilang, dokter muda, nggak nyambung kita bicara. Kalau dia nyambung, nggak perlu dia ada di situ. Karena nggak nyambung itulah, maka dia ada di situ supaya nyambung. Ya, yang ketiga itu adalah tingkatkan iman. Coba itu Ibrani 11 ayat yang ke-1 dan yang ke-6. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan tidak segala sesuatu yang kita lihat. Dan 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya kepada Allah ada. Ya, barang siapa percaya kepada Allah, dia harus barang siapa percaya kepada dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahwa Allah memberikan upah yang sungguh-sungguh kepada dia. Ada kata dalam bahasa Inggris yang sangat menarik saya. Now faith is the substance of things and the evidence of things hoped for. Iman adalah now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ya, kebalik. Jadi sekarang iman adalah, ini setiap kali saya berbicara iman, saya akan berbicara ini dalam bahasa Inggris ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Sekarang, bukan besok, bukan yang akan datang, sekarang. Jadi kalau sekarang, dia bekerja sekarang. Iman itu bekerja sekarang di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam mulutmu, dalam tindakanmu. Dalam hatimu engkau percaya, engkau bertindak, engkau memperkatakan firman Allah. Aku percaya bahwa engkau menolong aku percaya engkau mengeluarkan aku dari kesulitanku, aku percaya engkau bisa menyelesaikan masalah utang piutangku. Bukan berarti Tuhan mau suruh bayar utang, bukan. Tapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalah. Satu contoh. Ada yang Tuhan hajar habis-habisan karena mempermainkan hamba Tuhan. Bayangkan kalau perpuluhannya 600 juta. Perpuluhannya ini 600 juta.
kira-kira masih kuat enggak ngasih 600 juta. Itu uang sudah dibawa satu koper, dibawa ke pendetanya 600 juta. Wow, pendetanya kalau dapat itu, mungkin juga pendetanya akan kaget. Sekali dapat 600 juta. Nah, pendek cerita, orang ini kemudian menyerahkan kepada Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bukan Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Lalu kemudian didoakan. Disebut angka itu 600 juta. Perpuluhan saya 600 juta. Diserahkan. Tapi kemudian setelah didoakan, dia bawa lagi ini. Aduh, sampai saya bilang orang, ada orang yang seperti ini. Pendetanya senyum saja. Ya, berpikir begini, kau bawa juga, sebelum kau bawa juga saya nggak dapat apa-apa, setelah kau bawa juga saya nggak dapat apa, nggak ada yang saya, nggak ada yang dirugikan. Saya nggak merasa dirugikan, tapi hidupmu yang akan mengalami kerugian. Dia tidak dirugikan. Pendeta tidak dirugikan. Kenapa? Dengan kosong dia ada waktu dia apa? Sebelum dia beri pun dia kosong. Jadi nggak ada yang membuat dia terbeban. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, satu demi satu proyeknya ambruk. Lalu kemudian saya masih menyaksikan bagaimana orang-orang mengambil sofanya dari rumah mewah itu, mengambil apa saja yang ada, mobilnya, apanya, semua. Dan pada akhirnya dia menumpang di kamar kecil. Dia datang kepada pendetanya, saya minta ampun, saya sudah salah, saya sudah ini, saya sudah berbuat yang tidak adil. Sebagai pendeta tentu nggak sampai hati lah ya, melihat jemaat yang selama ini dia bisa memberkati pendetanya, selama ini dia bisa memberkati pendetanya, itu nggak dipungkiri. Yang kesalahannya itu karena mungkin ini 600 juta ini nggak main-main, ini nggak bisa dikelola Bu Pendeta ini, cukup dia luakan saja lah, cukup dia tahu jumlahnya saja ya. Tapi bagi Tuhan itu sebuah penghinaan. Dan pada akhirnya dia apa? Kemudian tiba-tiba, ya memang tidak dalam proses yang cukup cepat ya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan tiba-tiba ada seorang pengusaha dari Bandung atau Jakarta, saya lupa pada waktu itu, sudah lama. Jadi dia kemudian dia diberi kepercayaan dan dia bisa bayar hutang-hutangnya itu. Dan dia mulai dengan segala kerendahan hati, setiap kali apa berapapun ya dia kasih kepada pendeta, dan Tuhan memberkati. Kadang-kadang orang perlu diajar seperti itu, tidak mempermainkan. Yang mau saya katakan tadi, Tuhan tidak membayar hutangnya, tapi Tuhan bisa menggerakkan seseorang, bisa menggerakkan orang-orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukannya lagi, tapi Tuhan bisa melakukannya. Saya kenal di sini, saya dengan dia, dengan Pak Gembala, berdoa bersama-sama, dia jatuh dalam usaha. Nangis. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tinggal hanya membantu saja, memberikan dorongan kepada dia. Semalam-malaman dia kuat berdoa.
Dan pada akhirnya dia eksis. Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Dan dia saat ini menjadi pengusaha di Jakarta. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kita mau meningkatkan doa kita, meningkatkan iman kita. Karena sekarang iman adalah bahan. Itu dasar ya. Jadi kalau mau bikin kue harus ada bahannya itu. Mau bikin bangunan harus ada bahannya itu. Baru ada dasarnya. Jadi di situ bahan. Sekarang iman adalah bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau ada bahannya, apa itu bahannya? Yaitu iman. Kapan? Ya sekarang. Walaupun belum dijawab, tapi sekarang iman itu harus bekerja. Harus mulai kau berkatakan. Karena firman Allah katakan, kalau engkau beriman, kalau engkau tidak beriman, engkau tidak dibenarkan. Kalau engkau beriman, engkau dibenarkan. Dan engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan ketika engkau mencari dia dengan sungguh-sungguh, engkau mendapatkan upah. Ini kadang-kadang sudah persoalannya rumit, tetapi tidak datang kepada Tuhan. Repot. Akhirnya stres sendiri. Saya sudah mengatakan beberapa kesaksian yang saya dan dia dan beberapa rekan melihat dan menyaksikan. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua mungkin bagi orang beriman. For with God, nothing will be impossible. Dalam Lukas 1 ayat 37. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Semuanya bisa dilakukan. Asal engkau mau beriman kepada dia. Yang terakhir kata firman Allah, kalau kita mau bisa tenang walaupun sedang berbeban berat. Yang keempat, tingkatkan syukur kepada Allah. Ya ini yang mau saya bilang. Bahwa rasa syukur kepada Allah membuat kita bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Saya membaca buku dari seorang Korea, ya. Orang Korea yang sedang yang sedang mengalami pergumulan. Jadi orang Korea ini, Mr. Lee itu kasih sama saya sebuah buku. Jadi orang ini dia lagi kuliah di Amerika Serikat. Nah, lagi kuliah, tiba-tiba bapaknya sebagai menteri pada waktu itu di penjara. Tanpa mengalami proses, tanpa mengalami ya namanya hanya tuduhan saja. Di penjara. Dan pada waktu itu saya nggak tahu tahun berapa terjadi. Pada waktu itu lagi kunjungan ke Burma. Burma. Nah, terjadi ledakan. Posisi di mana seharusnya dia duduk itu adalah posisi di mana sang ayah harus duduk di situ. Mati. Meninggal dunia sang pengganti. Sementara dia di sana sudah terikat dengan narkoba, sudah lupa dengan situasi dan kondisi keimanannya kepada Tuhan.
meninggalkan Tuhan karena dianggap Tuhan itu kejam sekali. Bagaimana tidak mungkin? Kalau saja Tuhan itu baik, ayah saya tidak dipenjara. Tapi setelah melihat peristiwa itu, dia berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih, seharusnya bapakku yang mati. Dia berbalik, bertobat, dan melayani Tuhan. Simple, so simple. Ketika Tuhan mau melawati seseorang dengan jalan Tuhan yang berliku, dengan jalan yang tidak disenangi oleh kita mungkin, termasuk sang pemuda yang dari Korea ini yang sedang kuliah di Jakarta, di Amerika. Dia frustasi, dia menggunakan narkoba. Dan bukan hanya itu, dia juga ikut memperdagangkannya. Kenapa? Untuk bisa bertahan hidup. Karena sudah tentu nggak ada lagi uang masukkan. Ya mungkin beberapa bulan masih bisa, tapi setelah itu nggak ada gaji. Bapaknya sudah di penjara. Tentu masih ada adik-adiknya yang harus diperhatikan. Tapi ketika peristiwa itu mengubah arah hidupnya, bahwa apa yang direncanakan Allah, dirancangkan Allah itu tidaklah menurut kita memang bahaya, kehancuran, tapi bagi Allah tidak. Semua demi mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, cakaplah mengucap syukur kepada Allah. Cakaplah mengucap syukur kepada Dia, supaya hidupmu tenang. Terima kasih Tuhan. Walaupun beban saya ini berat, tapi saya bersyukur saya bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Kau datang kepada Allah yang tepat. Kau mau berdoa meningkatkan jam-jam doamu. Bukan kau lagi yang menanggungnya, tapi Tuhan. Tuhan yang membuat kau segar. Tuhan yang membuat engkau mampu. Roh Kudus dan firman-Nya yang ada dalam hatimu, Dia yang memampukan engkau. Secara manusia engkau tidak lagi mampu untuk mengatasi persoalanmu. Tapi karena engkau datang kepada Tuhan, engkau mempunyai kekuatan yang supranatural yang dianugerahkan Tuhan kepada. Ucapan syukur adalah senjata pamungkas bagi kita orang percaya. Tapi itu sebabnya Tuhan katakan begini. In everything give thanks to the Lord. Dalam segala sesuatu ucapkan syukur kepada Allah. It is the will of God for you in Christ Jesus. Ya, karena itu adalah kehendak Allah bagimu dalam Yesus Kristus. 1 Tesalonika ayat 5 ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat 62. Di sana dikatakan, at midnight I rise up. Pada tengah malam aku bangun to give you thanks, untuk memberi engkau ucapan terima kasih. Tengah malam loh itu. As your righteous laws, sebagaimana hukum-hukummu yang adil. Jadi artinya dia mengatakan begini, aku mengucap syukurin dalam keadaan apapun aku, karena aku yakin firman-Mu itu ya dan amin. Aku yakin hukum-hukum-Mu itu engkau tepati. Aku yakin walaupun dalam keadaan bagaimanapun aku percaya pada firman-Mu. Dan saya berharap kita akan terus bisa cakap mengucap syukur. Sebagaimana kalau kita mempunyai masalah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Sebagai ayat penutup titik, Matius Kolose 2 ayat yang ke-7, 6-7.
Kolose 2. Kedua, Ya, Kolose 2 ayat 6 dan 7. kedua ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, satu kali lagi saya ulang ayat ini sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kepada kita, supaya kita tetap bisa tenang dalam menghadapi badai kita, persoalan kita, masalah kita, penderitaan kita, apapun itu. Sebagaimana firman Allah katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap. Jadi kalau tetap itu, nggak ada pergeseran. Tetap di dalam Dia, dalam situasi apapun. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita terus akan berakar, terus bertumbuh, karena kita dibangun di atas Dia. Iman kita bertambah teguh dalam Dia. Dan yang terakhir ini dikatakan oleh firman Allah bagian terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah, bukan sedikit. Saya sering katakan 10 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, dan 10 pujian walau kadangkala saya gagal. Tapi ketika saya gagal, saya datang kepada Tuhan mohon ampun. Tapi ikrar itu akan membuat saya mengingat apa yang saya katakan. Karena ini bukanlah ikrar selama 5 tahun, tapi sepanjang saya hidup. Dan itu sebabnya saya katakan kepada Tuhan, kalau saya gagal, seperti ketika kita sibuk, kita lupa, udah capek. Tapi kalau kita lagi semangatnya 5.000, 6.000 ucapan terima kasih kita, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi capek, ada masalah itu. Nah, kalau ketika dicek pada tengah malam itu tidak bisa lagi, dan sementara kita sudah ngantuk, satu-satunya jalan adalah minta ampun kepada Dia. Besok pagi saya mulai dengan yang baru dari Tuhan. Limpah, bukan sedikit, bukan minus, tapi limpah, berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Tengah malam, kalau kita datang bersyukur di tengah malam, itu suasana indah yang saya bilang. Yang kita dengar suara jangkrik, suara sayup-sayup, suara dengkuran. Kalau saya suara dengkuran istri saya. Tadi malam saya sebenarnya datang berdoa malam kepada Tuhan. Jadi di tengah doa saya kepada Tuhan, dan nggak tahu, biasanya kalau saya mau tidur pasti saya tidak jam itu loh. Tapi hari itu karena memang tidak ada istirahat, saya nyetrika, terus nyuci, lalu kemudian ya sudah nonton gitu ya, khotbah, dan melihat viewer saya berapa, dan yang bertambahkah atau berkurang ya. Dan kemudian mendoakan mereka sebagaimana yang saya apakan. Ada hal-hal yang harus didoakan secara on target ya. Tetangga kita, kita, lingkungan kita, bangsa negara, pemimpin, itu harus on target. Jadi fokus kepada mereka, supaya apa? Alkitab katakan dalam 1 Timotius 2, sana dikatakan supaya ada ketentraman, damai, sukacita
Dan itu yang dikehendaki Allah supaya orang menerima keselamatan. Karena orang damai itu mudah menerima segala sesuatu. Tapi kalau udah stres dia sulit. Ya. Itu sebabnya kita perlu bukan on target. Ya. Saya bilang on target and on fokus kepada orang-orang ini. Ada 12 kelompok. Ya. Tapi masih 5 kelompok yang saya tampilkan di dalam ini. Dan akan saya teruskan mungkin nanti. Ya. Jadi yang mau saya bilang adalah bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita harus menjadi orang yang suka berdoa. Dan doa kita bukan asal sembarangan gitu. Ada target. Anakmu mau jadi apa sih? Kalau saya kan dulu walaupun dalam keadaan apa mereka ini dalam keadaan belum terbuka, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka jalan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Tengah malam saya datang kepada Tuhan. Tadi malam itu saya nggak tahu kapan saya tidur, tapi yang jelas jam 6 pas saya bangun. Saya terkejut itu karena apa? Saya sudah meninggalkan jam doa. Ya, antara teman saya sudah tinggalkan doa keluarga. Karena apa? Karena ada kain yang harus saya selesaikan. Saya hanya bilang dengan Tuhan, terima kasih. Kau adalah Allah yang di tengah-tengah keletihanku, di tengah-tengah kecapeanku. Dan saya tidak dengar sama sekali suara satupun selama ketiduran saya sampai saya Tuhan bangunkan jam 6. Akhirnya dia bilang, Mama bangun di jam 6. Karena dia harus pimpin doa. Ya, jadi kita nggak tahu kapan breaksetnya saya, dan saya bilang terima kasih Tuhan, walaupun saya tidak tahu jam berapa saya datang kepada tidur, saya tidak tahu jam berapa, biasanya saya sudah lihat jam itu. Ya, tapi saya tidak tahu. Di tengah-tengah kelelahan saya itu saya sempat sebenarnya membaca ini Yeremia ini yang menjadi bahwa engkau diberi hari ini aku memberikan kuasa atas bangsa-bangsa, atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membunuh dan membinasakan, untuk meruntuhkan dan untuk menanam dan membangun. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya bilang Tuhan, biar aku bisa, karena saya udah ketika fokus terhadap doa-doa saya ini, saya sudah bilang begini, benteng-benteng apapun yang dibangun oleh keangkuhan manusia akan roboh. Perjuangan saya bukan melawan darah dan daging, dan itu saya kumandangkan terus menerus. Perjuangan saya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap. Itu lawan saya. Perjuangan saya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama, bukan. Kalau ada orang jahat, karena ada setan bekerja di baliknya. Sifat-sifat si jahat ada bekerja di dalam diri. Dan itu yang perlu kita doakan, itu yang perlu kita usir dalam nama Yesus. Dan itu harus on target. Dan fokus kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tahu target kita ini, sampaikanlah kepada Tuhan. Keluarga kita, keluarga jauh kita, keluarga dekat kita, sampaikan itu. Mungkin selama ini kita abai dengan itu, dan kita perlu on target. Karena ketika kita on target, saya yakin dan percaya kita sendiri akan dibangun, kita sendiri akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Makanya ketika saya sampaikan supaya ada menjadi jenderal, kakak saya bilang, bagaimana mungkin? Saya bilang, kita hanya berdoa, Tuhan yang akan meneruskan. Doa yang kita naikkan. Ketika kakak saya tidak bisa mendengar, doa yang kita naikkan bisa mendengar. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kalau kita mau datang kepada Tuhan. Dan itu harus on target.
Dan itu sebabnya beberapa hari ke depan jemaat dan ada yang aktif mendengarkan. Terima kasih bagi mereka Anda yang sudah aktif mendengarkan saya, memberikan komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau baru boleh saya mengomentari, karena saya beberapa hari yang lalu pernah minta maaf karena kesibukan tidak bisa berkomentar tentang komentar. Sebenarnya komentar apapun itu, baik atau buruk, itu harus ditanggapi dengan baik, ya. Dan tapi beberapa hari yang lalu saya tidak bisa. Tapi saya mulai melihat, mencicil siapa-siapa yang belum saya balas di bulan-bulan ini, ya. Dan saya melihat satu demi satu dan saya mencoba untuk membalasnya. Kalau belum dibalas, ya mohon maaf, ya. Saya bukan ada unsur kesengajaan untuk tidak membalas, karena saya tahu Anda sudah mau mendengarkan dan memberikan komentar. Itu sebagai sesuatu penghargaan bagi saya. Dan itu sebabnya saya mau katakan terima kasih buat kesetiaan Anda mendengar. Ada satu pendengar saya yang betul-betul luar biasa itu. Hampir tidak pernah absen untuk memberikan komentar. Ya. Hampir tidak pernah absen untuk memberikan komentar. Setiap hari pasti dia ada komentar. Walaupun komentarnya itu apa? Mantap. Ya. Dan kepada dia saya biasanya menjawabnya dalam bahasa Yunani dan bersama dengan pronunciation-nya, ya. Dan sekaligus tempat saya berlatih untuk itu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah Tuhan menolong kita, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan berkat-Mu senantiasa menyertai kami, firman-Mu menyertai setiap kami, sehingga kami betul-betul Tuhan orang yang mendapat ketenangan sekalipun kami sedang menghadapi pada hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, amin. Bersyukur kami berterima kasih kepadamu. Biarkan darah-Mu yang suci terus menguduskan kami, menyatakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan pada saat ini kami mau akhiri ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau terus berkenan hadir menolong kami, memberkati setiap kami, hingga kami berjalan di dalam terang dan kebenaran. Mereka-mereka yang sedang menghadapi masalah, biarkan mereka mendapat ketenangan dari Tuhan, sehingga mereka tidak stres, tidak lari kepada dukun-dukun, tidak lari kepada paranormal, tidak lari kepada togel dan lain sebagainya, atau kepada minuman keras, tapi mereka lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan mereka, ketika mereka datang dengan sungguh, Tuhan akan menolong mereka, dan mereka mau terus meningkatkan doa-doa mereka, iman mereka, dan rasa syukur mereka kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami belajar untuk melakukan, karena kami tahu dari Tuhan kami memperoleh kekuatan. Dan itu sebabnya mengapa kami harus mengalami segala hal yang kami katakan ini, supaya kami dapat menjadi penghibur, memberi kekuatan, mendorong orang-orang untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus kami tetap yakin dan percaya pertolongan selalu datangnya dari Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan Bapa di surga. Bangsa dan negara kami ini diberkati oleh Tuhan. Presiden kami yang saat ini, Presiden Jokowi dan Prof. Ma'ruf Amin, kami doakan supaya kekuatan kesehatan daripada Tuhan menyertai mereka sampai menyelesaikan kepada akhir periode mereka tanggal 20 Oktober. Dan masa transisi ini Tuhan, biarkan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan menolong sehingga gebrakan-gebrakan untuk menolong, menyelamatkan ekonomi bangsa kami ini dapat dilaksanakan dengan segera mungkin, dengan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk membangun bangsa ini, dan tanpa melanggar hukum-hukum atau konstitusi negara ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkati para pemimpin kami yang lama, diberkati pemimpin kami yang akan memimpin, yaitu Bapak Prabowo dan Gibran, dan mereka-mereka para menteri yang akan diangkat. Dan kami berdoa supaya orang-orang yang takut senantiasa ada di masa kepemimpinan beliau. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya Tuhan yang menyertai mereka, dan Tuhan yang akan menolong mereka. Dari nama Yesus Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami doakan supaya bangsa kami mengalami damai sejahtera, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami,
dan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, handai tolan, teman-teman pada pekerjaan, orang-orang di marketplace, baik itu hakim, polisi, ekonom dan lain sebagainya, pengambil kebijakan, orang-orang yang ada di departemen atau kementerian. Tuhan menolong mereka semuanya supaya melakukan yang terbaik. Orang-orang yang bekerja di pasar, yang berjualan, semua dalam damai, dalam sukacita. Para nelayan, para peternak, dan semuanya Bapak di surga, Tuhan tolong kamu berkati. Para gubernur, wali kota, bupati, dan juga camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Karena ketika firman Allah berkata supaya kami mendapat ketenangan satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain demi keselamatan, oh Bapa di surga, karena itu hal yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih orang-orang muda diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi impian mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka supaya mereka orang-orang muda yang tangguh, yang kreatif, yang betul-betul Tuhan tidak menjadi beban di bangsa ini, tetapi mereka dapat memberikan solusi-solusi karena kreativitas mereka yang mereka punyai. Terima kasih sehingga mereka bisa menjadi penolong satu dengan yang lain, saling memberkati, saling menolong. Namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Dan bagi mereka yang baru mendengar, kami doakan supaya kalau engkau mau percaya kepada Yesus, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa, kejahatan yang pernah aku lakukan, dan sucikan aku dengan kuasa darah. Aku percaya engkau mengampuni dan memberikan aku hidup yang kekal, menjadi anak. Sebab sebanyak orang yang percaya kepadamu, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami juga berdoa kepada mereka orang-orang yang sekolah Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam masa-masa sulit ini. Mereka, orang tua mereka diberkati apapun Tuhan, sehingga tidak ada anak-anak yang tidak sekolah, yang bolos karena ketiadaan biaya mereka. Hamba berdoa kepada mereka supaya Tuhan melalui pemerintah kami, ataupun pemerintah daerah, kota, ataupun kabupaten, ataupun provinsi, membuka lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia ini, sehingga tidak ada orang tua mereka yang penganggur, tapi senantiasa mendapatkan berkat dan rezeki, oleh karena Tuhan menolong bangsa ini keluar dari segala kesulitan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bangsa kami diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roas. Para pendengar kami juga berdoakan mereka sehingga Tuhan Bapa di surga, mereka tetap kuat, tetap mengalami damai, sekalipun Tuhan mereka sedang mungkin mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka, dalam keadaan apapun mereka, Tuhan menolong. Di mana ratusan orang setiap hari mendatangi YouTube kami Bapa di surga, dan kami berdoa kepada mereka supaya mereka tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan iman dari Tuhan, dan mereka dikuatkan oleh karena mereka melakukan firman Allah. Karena hamba-Mu percaya firman yang kami sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Kau kehendaki dan akan melaksanakan apa yang Kau suruhkan. Ketika Kau suruhkan untuk taat, kami taat. Kau suruhkan untuk berapi-api dalam Tuhan, kami berapi-api dalam Tuhan. Ketika Kau suruhkan kami untuk meningkatkan iman, kami melakukannya. Apa saja yang Kau suruhkan kepada kami sesuai dengan firman-Mu, kami lakukan Bapa di surga. Sehingga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kami. Dan pujilah Engkau Bapa di surga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan tak kurang satu pun di dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus Tuhan Yesus. Amin.